Oke, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar kalian semuanya adik-adik? Iya, jadi sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik adik-adik semua. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bangsa barat datang ke Indonesia. Ya, mungkin adik-adik yang tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga bangsa-bangsa barat itu datang ke Indonesia. Kalau tidak ada yang tahu, yang pertama itu runtuhnya Kekaisaran Romawi. Yang kedua ada yang tahu? Oke, jadi yang kedua adalah terjadinya Perang Salib. Yang ketiga itu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmania. Yang keempat itu adalah penjelajahan Samudra. Oke adik-adik semua, jadi faktor-faktor yang pertama tadi runtuhnya Kekaisaran Roma itu. Nah, jadi pada masa kejayaannya ini kekuasaan Romawi itu meliputi hampir seluruh bangsa Eropa, mulai dari Afrika Utara dan Afrika Barat. Nah, jadi Kekaisaran Romawi ini mengalami kejayaannya pada masa pemerintahan Octavianus Augustus. Nah, namun pemerintahan ini tidak berlangsung begitu lama karena kemerosotan di segala bidang kehidupan. Nah, jadi kemerosotan ini dinamakan zaman kemunduran atau zaman kegelapan adik-adik semua. Jadi yang mempengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Yang kedua itu terjadinya Perang Salib adik-adik. Jadi faktor yang kedua ini adalah Perang Salib ini terjadi dengan melibatkan orang-orang Kristen di Eropa yang berhadapan dengan orang-orang Turki dan orang-orang Arab. Nah, disebut Perang Salib ini karena pasukan Kristen itu menggunakan tanda salib dalam pemakaian mereka. Sementara bagi orang Islam, perang ini disebut dengan Perang Suci. Perang Suci berlangsung kurang lebih 200 tahun yang terbagi dalam 7 periode adik-adik. Nah, jadi kalian jangan berpikir bahwa Perang Salib ini terjadi karena antara agama Islam dan agama Kristen. Nah, itu adalah persimpangan atau pensimpangan ya. Jadi Perang Salib ini terjadi karena pada orang-orang Kristen yang berada di Eropa berperang sebagai perang agama ya adik-adik. Nah, yang kedua, yang ketiga. Yang kedua tadi, yang pertama runtuhnya Kekaisaran Romawi, yang kedua Perang Salib. Nah, yang ketiga ini jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki. Nah, pada awalnya bangsa-bangsa Eropa memperoleh rempah-rempah dari Asia, termasuk dari Indonesia. Nah, melalui para pedagang muslim yang banyak berdatangan di kawasan Laut Tengah. Akan tetapi semua itu berubah pada tahun 1453 ketika Khalifah yang berpusat di kota Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Ya. Nah, jadi jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II. Jadi yang memimpin ini adalah Sultan Muhammad II. Nah, oleh karena itu bangsa-bangsa Eropa mulai berpikir untuk mencari daerah penghasilan. Nah, oleh karena itu bangsa-bangsa Eropa mulai keluar dari zona ketidaknyamanan ini. Nah, yang keempat itu adalah penjelajahan samudra.
faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu teori dari Herodotus dari Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, kawan-kawan Kopernikus ini membuktikan, salah satunya ialah Fernandez Magdalene, laut pertama yang mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi memang bulat serta laut-laut di bumi saling berhubungan. Nah, teori ini dibantah oleh Gostetiris dari Ptolemeus yang menyatakan bumi datar. Jadi dia mengkomplain teori dari Kopernikus ini bahwa bumi itu bulat. Faktor-faktor yang mendorong bangsa barat melakukan penjelajahan samudra ini, yang pertama, yang ketiga tadi, bahwa menyatakan bahwa penjelajahan ini adalah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur atau Cina, yang bertulang dengan bukunya yang ditulis oleh temannya Rucito yang berjudul The Travel of Marco Polo atau perjalanan Marco Polo. Selama ratusan tahun, catatan perjalanan Marco Polo ini menjadi sumber atau informasi bagi orang-orang Cina. Nah, faktor yang berikut adalah penemuan kompas, misu, navigasi, peta, dan peralatan perlayaran. Yang berikut, adanya ambisi untuk melakukan semboyan 3G. Ada yang tahu? Nah, jadi semboyan 3G ini adalah gospel, dan glory. Nah, jadi dari 3G ini adalah goal, yaitu mencari emas atau kekayaan, sedangkan glory ini mencari karuman, nama atau kejayaan, atau kekuasaan. Yang ketiga ini adalah gospel. Gospel ini adalah menyebarkan agama. Nah, Portugis dan Spanyol merupakan bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra ini. Jadi penjelajahan samudra ini adalah bangsa Portugis dan Spanyol yang dipelopori oleh kedua negara bangsa tersebut. Nah, semangat para pelaut inilah yang selanjutnya mendorong perjalanan samudra, penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa lain. Jadi semangat dari orang-orang Portugis dan Spanyol ini menimbulkan ketertarikan oleh bangsa-bangsa Eropa lain untuk melakukan penjelajahan ke luar daerah mereka. Nah, yang berikut ini kita melihat proses kedatangan dan perkembangan penjelajahan bangsa barat di Indonesia. Nah, adik-adik semuanya, mumpung waktu kita tinggal beberapa menit saja, jadi materi ini mungkin kita akan lanjut pada minggu berikutnya. Jadi minggu berikutnya kita melihat proses kedatangan dan perkembangan penjelajahan bangsa barat di Indonesia. Mohon adik-adik supaya antusiasinya, supaya pulang melihat sumber-sumber yang ada di buku, di internet semuanya, supaya minggu depan kita bisa melanjutkan materi kita. Oke, mungkin hanya itu saja materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang.